Tapi sekarang mereka diam, ngumpet entah di mana, enggak nampak mukanya. Mereka mungkin ikut terkaget-kaget dengan tapera ini, karena mereka juga bakal dipotong gajinya. Sebagian mungkin enggak rela dan akhirnya terdiam. Saya melihat nyaris tidak ada yang mau membela tapera ini. Semua kena sikat oleh tapera. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Berita soal tapera makin lama makin meresahkan banyak orang. Banyak orang berpikir ini adalah pemaksaan halus dengan kedok demi membantu rakyat agar mudah memiliki rumah. Bahkan media mulai mengulas sanksi seperti apa kalau peserta tidak membayar iuran tapera. Bagi pekerja mandiri, kalau tidak bayar iuran, mereka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari kerja, pekerja mandiri masih belum melaksanakan kewajibannya, mereka akan mendapatkan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari kerja. Sedangkan bagi pemberi kerja, kalau tidak patuh, biasanya akan dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 kali. Kalau masih bandel, maka pemberi kerja akan diberi denda administratif, yaitu 0,1% setiap bulan dari simpanan yang harusnya dibayarkan. Kalau masih bandel juga, pemberi kerja akan diberi sanksi ketidakpatuhan. Kalau masih bandel juga, maka izin usaha akan dibekukan. Dan kalau masih tidak mau melaksanakan kewajiban, maka izin usaha akan dicabut total. Bisa kalian bayangkan gimana risihnya masyarakat sekarang? Diwajibkan harus menjadi peserta, plus dapat sanksi kalau tidak patuh. Mungkin banyak yang baru sadar, ternyata kalau mereka tidak bayar iuran bakal kena sanksi. Sanksinya nggak main-main pula. Tabungan tapi pakai maksa dengan sanksi. Kan aneh ya? Ibarat jadi nasabah bank, tapi harus menabung sekian per bulan. Dan kalau tidak menabung, bank bakalan memberikan sanksi. Kira-kira itu masuk akal nggak? Skema sanksinya lebih jelas ketimbang manfaatnya. Lucunya, orang mampu disuruh gotong royong membantu mereka yang tidak mampu. Kalau tidak mau bantu malah kena sanksi. Bukankah itu namanya pemaksaan halus? Ada yang bilang pemaksaan kasar. Terserahlah mau menyebut itu apa. Yang sudah punya rumah harus bayar. Yang lagi nyicil rumah tetap harus bayar. Yang belum punya rumah dan tidak kepikiran punya rumah tetap harus bayar. Bahkan dengar kabar nih, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun regulasi yang akan mengatur para pekerja informal seperti ojol, kurir, pekerja digital, dan lain-lain untuk masuk menjadi peserta tapera. Kalian bisa bayangkan betapa ngototnya program ini menyasar semua kalangan. Kenapa begitu agresif dan ngotot? Dan ada sanksi pula. Kenapa terkesan begitu memaksa, padahal harusnya sukarela? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Dan satu hal yang menarik, ternyata pendukung Jokowi sekarang bahkan tidak berani bersuara. Biasanya pendukungnya bakal berdiri di barisan paling depan, membela Jokowi mati-matian dan nyinyir kepada para pengkritik. Tapi sekarang mereka diam, ngumpet entah di mana, enggak nampak mukanya. Mereka mungkin ikut terkaget-kaget dengan tapera ini, karena mereka juga bakal dipotong gajinya. Sebagian mungkin enggak rela dan akhirnya terdiam. Saya melihat nyaris tidak ada yang mau membela tapera ini. Semua kena sikat oleh tapera. Saya jadi teringat dengan Ganjar yang saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia meluncurkan satu program yang jauh lebih masuk akal dari tapera ini, yaitu Tuku Lemah oleh Omah. Program ini dimulai sejak tahun 2020. Program ini yaitu beli tanah dapat rumah, yang membantu rakyat miskin supaya bisa mendapatkan rumah. Syaratnya mudah, harus punya lahan untuk didirikan rumah. Dan kalau tidak punya lahan, maka mereka bisa membeli lahan dengan cara cicilan. Syaratnya mudah.
Sampai saat ini sudah ada lebih dari 1.000 rumah yang dibangun. Rakyat terbantu, tidak tertekan, mimpi punya rumah bisa diwujudkan dan dipermudah. Rumah dibangun dengan metode rumah sistem panel instan atau ruspin yang lebih efisien, tahan gempa, dan berkelanjutan. Selain itu, Ganjar juga membuat program renovasi rumah tidak layak huni. Hasilnya, dia sudah merenovasi lebih dari 1,2 juta rumah. Bayangkan kalau program seperti ini dijalankan di seluruh Indonesia. Tidak usah pakai tapera, tidak usah maksa-maksa, apalagi kasih sanksi kalau tidak bayar iuran. Tapi sayang, Ganjar tersingkir karena sebagian besar masyarakat lebih memilih makan siang gratis dan gampang tertipu dengan siraman bansos sesaat. Mirisnya lagi, Ganjar dibenci karena emosi politik sesaat. Saya yakin saat ini sudah banyak yang menyesal. Pajak naik, kebutuhan pokok naik, biaya kuliah bakal naik, potongan gaji makin besar, hidup makin sulit, dan pemerintah selanjutnya sepertinya bakal sejalan dengan Jokowi. Prabowo kan sudah bilang dia bakal melanjutkan program Jokowi. Selain itu, ada anak Jokowi yang menjadi wakil presiden. Inilah yang dinamakan memilih sesaat dan hasilnya langsung instan. Rakyat menjerit dan menyesal. Dulu ada capres yang lebih rasional dalam membantu perumahan rakyat, tapi dia dihujat. Yang dipilih malah yang suka joget dan suka kasih makan gratis. Dulu ada capres yang menawarkan program hebat, satu keluarga satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Tapi yang dipilih malah yang lebih mementingkan makan dan susu gratis. Dan ketika UKT mau naik, siapa yang menjerit? Meskipun UKT batal, tapi ini cuma sementara, cepat atau lambat tetap akan naik. Rakyat dibuai dengan janji dan topeng politik. Dan setelah selesai, rakyat yang pusing 7 keliling. Pusing tapi enggak ada obat, terpaksa harus sabar selama 5 tahun ke depan. Coba kalian pikirkan satu hal ini. Setelah Pilpres selesai, setelah Prabowo Gibran menang, muncul banyak kebijakan yang bikin rakyat menjerit. PPN naik 12%, UKT naik, tapera akan dijalankan, harga kebutuhan pokok naik. Gimana dengan Prabowo Gibran? Apakah mereka mau membatalkan itu semua? Rasanya enggak mungkin. Kalau capres lain yang menang, mungkin akan dibatalkan. Makanya sekarang Jokowi kayak enggak ada beban. Dulu dia pernah bilang seperti itu, periode kedua tidak ada beban lagi. Ternyata benar, bikin kebijakan yang memberatkan rakyat. Tidak ada beban lagi. Mau bikin kebijakan apapun, tinggal gas aja. Apalagi Prabowo Gibran sudah menang. Satu lagi, pernah enggak kalian berpikir, seandainya masalah PPN 12%, UKT dan tapera muncul sebelum Pilpres, apa yang akan terjadi pada Prabowo Gibran? Mungkin mereka bakal kalah telak. Tapi apa daya, semua itu tidak muncul. Malah rakyat disayang dengan janji bombastis dan dikasih bansos yang menggiurkan. Dikasih yang enak-enak. Dan ketika Pilpres selesai, yang pahit-pahit langsung muncul. Apakah ini cuma kebetulan atau disengaja? Silakan kalian simpulkan sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.